Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta kambing, peternak kambing, dan para pemirsa Agro TV di mana saja berada. Beternak kambing itu harapannya adalah sukses, berhasil. Tetapi bagaimana caranya? Ada beberapa trik yang perlu diperhatikan, seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Markasan. Pak Markasan ini seorang peternak yang sudah senior dan berhasil gitu loh. Kita akan bongkar bagaimana rahasia suksesnya dalam beternak domba maupun kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Iya, alhamdulillah. Sehat. Ini usianya sudah pinten Pak Markasan? 70. 70 tapi masih energik ya. Alhamdulillah. Merawat kambing ratusan, kemudian jual beli kambing juga. Kayak apa duit ya ke? Banyak sih enggak Mas ya, lumayan untuk bantu-bantu cucu, anak. Gitu ya. Iya tak Pak? Iya. Kalau orang tua itu kan gitu. Iya gitu. Prinsipnya. Ya. Pak Markasan, ini ada teman-teman yang ingin tahu bagaimana rahasia sukses sampean ini mulai beternak berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga sekarang. Rahasia suksesnya saja. Jadi bagaimana cara beternak kambing mengawalinya agar kegagalan itu bisa dihindari, diatasi. Iya. Gimana menurut panjenengan? Gini Mas ya, kalau dari awal, Ya. dulu kan dari awal itu beli kambing itu 20 ekor. 20 ekor. Betina, jantannya 2. Oh gitu ya. Nah, tapi beli itu harus dipilih. Kadang ke tetangga, teman. Pokoknya itu sing kenal lah. kita ya. kenal, kita tahu. Milih apa sih dipilih? Misalnya ini betinanya itu biasanya beranak berapa? Misalnya. Oh ya ditanya. Ini Itu tahu mana lah. Ya, Gitu ya. ini keturunannya biasanya Sudah itu pernah mana berapa? berapa? Biasanya kalau Iya. beranak itu berapa? Iya berapa ekor ngono ya? Misalnya, oh ini 2 Pak, kadang-kadang bisa 3, Bisa 4. itu bisa 4. Kalau boleh saya beli 1. Maksudnya? Keturunan yang dari bisa manak 3 atau kembar 2 atau kembar 3 sampai 4 itu saya beli. Kalau boleh lebih dari 1 saya belinya. Syukur-syukur babone oleh beli. Ya. Intinya begini ya teman-teman. Kalau Jadi, kita memulai milih. kita memulai beternak kambing itu kita milih babonnya yang unggul. Unggulnya itu gimana? Menurut Pak Hasan ini sederhana. Jadi kita amati ini keturunannya ini pernah beranak berapa kali. Kalau yang kembar-kembar lebih dari 2 atau 3 bahkan 4 itu kita pilih. Itu nanti kalau kita pelihara itu yang bisa mana ya segitu banyak Mas Hasan. Ya, insya Allah pengalaman saya itu kalau anaknya itu kembar 3 sampai kembar 4 minim itu 2 Gitu ya. anaknya. Nggak sampai 1 ya. Nggak sampai 1, 2. Kalau saya punya induan itu mana 1 saya jual. Itu kalau kita beli ke orang lain ya, misalnya ke Belanti atau Juragan. Misalnya kita tanya begitu gitu, nggak dibujuki Pak San. Iya seperti tahu mana akeh iki ngono. Nah, makanya saya nggak pernah beli di pasar itu. Oh enggak, Di pasar jangan nggak ya. pernah. Ya saya kandang-kandang ada teman ke peternak-peternak. ya ke mana lah pokoknya ada yang domba, ada yang kambing, melihara kambing. Peternaknya itu enggak bujuki juga nanti. Enggak juga ya. Ya saya itu orang-orang kalau sudah kenal itu kan nggak berani bujuki. Berarti harus kenal dulu Mas. Iya. Atau mengajak teman yang sudah senior. Iya. Untuk tapi mengawali. kalau istilahnya kalau nggak tahu sendiri tuh ragu. Gitu ya. Iya. Pokoknya kudu ketok moto dhewe lah. Ya, oh iki biyen manake loro Pak San. Oh iki biyen tahu mana telu. Nah, itu. Misalnya beli sampai babone 5 Mas San. Ya. Ngono sok gak susah ndelek sing anake loro kembar-kembar ngono. Ya nggak sekaligus Mas. Oh gitu ya. Iya, Ya, kalau pelan-pelan nanti ya. ada terus misalnya jual kambing, iku biyen anake piro? Sing iki sing sampean kate dol aku iki. Misale kayak gitu ya. sik doroan, perawan lah misalnya. Iki biyen dulure piro? Oh iki loro biyen. Oh, tak beli Nah, Mas. kita beli. Iya. Gak apa-apa meskipun cempe gak apa ya. Ya, tapi paling tidak iku umurnya di atas 5 bulan. 5 bulan, 4 Sapi lah. bulan. Ya wis sapi ya. Wes Pak San. ADW sudah berhasil mendapatkan induk yang keturunannya selalu beranak kembar. Ya. Mari ngono rahasia sukses
yang berikutnya itu apa yang dipikirkan? Sekarang mulai dari beranak Mas ya. Lanjutnya dari beranak. Misalnya sampai 3, sampai 2. Itu kalau kita meliharanya itu asal-asalan bisa mati. Harus ada misalnya kayak ruang khusus. Iya, dibuatkan kandang. Ya, misalnya ini kambing yang masih belum baru kawin. Ada 10. Misalnya ada 15. 15 betina. Nah, ya, yang satu sing beranak beranak ya disendirikan. ditempatkan ke kandang yang lain. Ya, yang kadang bisa dibuatkan kandang yang tidak bisa keblowo. Oh iya, Nanti tadi kecepit. anak-anaknya itu biar tidak keblowo, gitu. Nggak Ya, kecepit ke ya, ke sela-sela lantai ini. kandang. Ya, itu. Ya, berarti harus rapat, harus agak rapat. itu Berapa harus. sak gini? Ya, Sak nyari gini ya? enggak, paling setengah senti. Setengah senti jaraknya dan Ya, kasur-kasurnya. ya, itu. kalau untuk istilahnya kalau manusia kan ruang bersalin. Ya. Paling enggak ya 2 meter kali 2 meter untuk wedhus meteng. Iya. Kita kan enggak jaga terus Mas. Iya. Malam atau siang itu kalau enggak ada orang itu walaupun melahirkan tetap selamat. Selamat, soalnya tidak berkumpul sama yang lain. Iya. Oh gitu. Iya. Tujuannya begitu Iya, ya. biar enggak keinjak-injak Yang lain. yang lain. Itu. Eh, Terus kedua, domba kalau hamil itu makannya harus diistimewakan. Bergizi ya? bergizi. Oh, gitu ya. Kalau ada sih ya, kalau ada itu. Misalnya kayak ampas tahu, ampas sari kedelai, terus kalau nggak ada ampas dan kedelai bisa disimpan dedek. konsentrat enggak? Konsentrat yang beli-beli itu. Bisa juga, tapi terlalu mahal. Oh gitu ya. Ya. Perhitungannya kan dari Ya, keuntungan. kalau dedek kan lebih murah Mas. Dikasihkan kering, kalau nggak mau dikasihkan campur air. Mamel gitu ya. Ya, campur air kayak makani ayam itu Iya, di mamel-mamel gitu. mamel. Kadang kalau sudah mau sama air yang banyak. Kalau saya nggak pernah pakai air Dicampur keringan, sama kering. campur makanan Apa? ini. Tumpi, jagung, Ya dedek. dede itu. Terus kadang ya rumput. Rumputnya ada daun-daunnya, daun turi bagus Pak San. Bagus. Ya, itu. Tapi harus cari kemana? Ya. Harus tiap Ya. hari cari daun Ya, turi. Kalau sibuk kan Ya, bisa. itu bagus. Memang Ya. daun nangka Ya, juga bagus. Ya usahakan kalau memang di dekat dengan perkebunan ya, Ya, di desa silakan. gitu ya. Ya, kayak di desa misalnya banyak turi, banyak daun nangka, Ya, daun randu. Kalau randu itu makin bagus. Makin itu. bagus. Untuk kambing. apa Beranak. domba Ya, atau kambing melahirkan. Itu karena lingkungan Pak Markasan ini dekat dengan kota, jadi jauh dengan perkebunan. Ini dekat dengan Juanda ini, seliwer-seliwer pesawat terbang ini. Di atas kita. Makanya Pak San lebih menyarankan untuk makanan yang sudah jadi kering gitu ya. Iya. Ya, tapi tetap dikasih makan suket Pak San ya, harus ya. Harus. Kemudian Pak San, kita tadi bicara tentang kandang. Kandang yang baik dan sehat itu bagaimana Pak San? Itu jangan kena air hujan. Misalnya hujan, terus istilah wong Jawa ketampes, ya airnya masuk. Ya. Kalau kambing atau domba yang kecil, Ya, itu sakit, ya. nyekukrus istilahnya, kadem. Nyekukrus itu kadem nggak sehat lah. Iya. Nyekukrus Iya, ya Pak San. nyekukrus. Berarti atapnya Harus itu rapat harus lah, betul. rapet, Ya. biar nggak bocor. Ya, kalau misalnya belakang itu kan Terbuka. dekat, Iya, terbuka. itu dikasih plastik atau Biar ada glangsing. tampias istilahnya Pak San, Ya, ya. tambah glangsing. Pokoknya menghalangi tampias itu. Ya, pokoknya menghalangi air masuk. Terus apa harus pakai lantai panggung nih Pak San? Harus. Harus ya? Harus. Ya diingat-ingat ya teman-teman. Jadi peternak kambing itu jangan dikelemprakkan di tanah. Makin ganas itu kalau kambing. Jenis kambing itu. Iya, itu kalau kena air hujan, kandang yang lemprak pasti Iya, gudikan. gudikan terus Iya. matanya juga sakit, Iya. mencret, Iya. kotor karena kotor itu ya. Iya. Kalau di panggung ini kelebihannya Pak San, bersihannya gampang. Ya, kita nggak nyaponi. Nyaponi lah. Di bawah kan ada. Nanti ini 1 bulan atau berapa Baru bulan itu diambil, ada ya? yang ngambil nih, sendiri. Nah, Ada yang ngambil kotorannya ini diambil sendiri. terus setelah kita punya kandang, punya kambing ya, Iya. kemudian kita bicara kembali lagi, Iya. kita tekankan tadi kan secara umum ya, Iya. bicara pakan. Nah, Pak San ini memberi pakan
kambing-kambingnya ini makan apa saja? Ya itu Mas. Makan kering. Makan kering. Makan kering terdiri apa saja Pak San? Kering misalnya. Ya. Kan di desa. Ya. Di desa misalnya. Itu kaul, jerami, padi. Iya, jerami padi itu. Ya, tapi harus punya mesin. Mesin chopper. Untuk menyacak. Cocok Ya, cacak ya. cacak. Terus nanti kawul ya. Ya, kawul tadi itu. Jerami ya? Jerami. Ya. Kawul ning arane. Dicacak tadi. Terus dedek. Dedek pekatul. Iya, pekatul. Terus kalau biasanya itu tapi agak mahal, kangkung ada. Kangkung kering. Bisa beli. Iya, bisa beli. Bisa itu kok Lamongan. Wong Jombang itu banyak yang ngambil dari Lamongan. Kangkung kering namanya rendeng kangkung. Iya, rendeng kangkung. Kemudian apa lagi? Tumpi jagung. Terus biasanya. kalau nggak ada kangkung ya itu tadi loh. Kawul istilahnya. Pokoknya dimanfaatkan lah sisa-sisa limbah-limbah di pertanian itu. Di daerah mana Anda menemukan misalkan kulit kopi ya. Terus kulit kedelai bagus. Terus apa namanya? Daun-daun dari apa namanya itu? Kelapa sawit, pelepannya bisa dicoper. Jadi pokoknya harus kreatif lah kita ya Pak San gitu ya. Iya. Selama ini Pak San pakai itu ya. Pakai aku selama ini Mas. Pakai rumput. Kalau rumput kambing banyak ini berarti kita ngarit banyak Pak San. Ya 1 minggu 2 kali. Ya 2 kali. Tapi disimpan 10 bongkok. Oh disimpan. Ya. Terus dicacah. Ya dicoper itu. Terus disimpan ya dimasukkan tong-tong. Ya itu kan sama dengan disimpan. Di selase namanya. Di selase. Itu kalau mau kasih makan diambil itu. Ya dicampur, itu kan ya. Dicampur tadi Mas. Enggak rumput saja. Dicampur pakan ya, kering tadi ya. Apa jungle yang dihancurkan itu lembut itu beli. Terus apa dedek, rendeng kangkung misalnya. Ya, terus jerami. Ya jerami. Kalau ada rendeng kangkung nggak usah jerami. Kalau nggak ada rendeng kangkung jerami. Kawul ya. Terus itu minumnya air biasa. Terus dikasih dedek. Terus kalau sakit Pak San, gimana cara perlakuan kalau sakit? Apakah panggil mantri atau segera ditangani sendiri atau bagaimana? Apa yang menular itu dipisahkan di tempat yang lain? Kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa, kalau punya kandang, dipisahkan. Sakitnya apa dulu? Misalnya gudikan, ya itu kan nular ya. Ya, ikut dibelikan obat gudik. Di toko peternakan itu banyak. Tapi seandainya kandangnya sudah bersih, pakannya sudah memenuhi syarat, itu kan jarang kambing sakit ya Pak. Ya memang ya kalau kematian pasti ada, tapi jarang lah kasarnya. Itu betul. Misalnya kayak melahirkan kembar 3 itu harus penanganan khusus. Harus dibantu dikasih susu ya. Susu. Tapi susu yang perah. Susu beli yang di sapi perah. Ya, sapi perah. Atau kambing-kambingnya tawar. Ya, itu. Kalau susu kambing terlalu mahal. Kalau susu sapi kan lebih murah. Pemberian makannya berapa kali sehari? Ya kalau saya buat 2 kali sehari. Ya. Jam berapa Pak San? Jam 8, setengah 9. Sorenya ya jam 4 sampai jam setengah 5 paling lambat jam 5. Itu makannya di los apa di taker Pak San? Ya kalau kambing satu itu kira-kira berapa? Kalau sudah istilahnya babon 1,5 kilo sampai 2 kilo 1 hari. Ya, 1 hari. Itu dibagi 2 kali makan 1 kilo. 1 kilo. Ya, jadi pagi 1 kilo, sore 1 kilo. Ya. Selama ini lancar-lancar saja Pak San. Lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak San sudah berbagi pengalaman, membuka rahasia suksesnya tentang beternak domba dan kambing untuk kita semuanya. Jika video ini dirasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di-like, dan yang belum subscribe silakan di-subscribe. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.